Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis penerapan manajemen retail dan CRM pada Jeko Donuts and Cafe. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ageng Adi Farida dan rekan saya. Saya Bonar Jalmanalu. Neneng Bernanda. Saya Arya Guna Prawira. Saya Kesha Anjani. Saya Muhammad Rafiq Abdul Basit. Saya Iwan Maulana. Baik, setelah itu akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bona, silakan. Baik, yang pertama yaitu But the Brand. Jeko Donuts dan Kopi adalah perusahaan retail makanan dan minuman modern asal Indonesia yang didirikan oleh Johnny Andrean pada tahun 2005 dengan fokus utama pada produk donat, kopi, dan menu pelengkap berkualitas tinggi. Mengusung filosofi sharing the Jeko Way, perusahaan ini dikenal melalui konsep unik open kitchen yang memberikan pengalaman visual bagi konsumen serta desain gerai yang estetis untuk mendukung gaya hidup masyarakat urban. Dengan logo burung merak yang melambangkan keindahan dan variasi produk yang inovatif, Jeko telah berhasil mempromosikan diri sebagai merek lokal yang mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya oleh Neng Bernanda. Oke, yang pertama, lanjutnya ada SDM. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Jeko memprioritaskan kemampuan internasional, stabilitas psikologis, dan kerja tim, seperti memilih karyawan yang tepat, dengan menilai kemampuan komunikasi, sikap, kestabilan emosi, dan kerja tim. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Jeko menerapkan pelatihan menjadi bagian integral untuk memastikan standar layanan dan konsistensi di seluruh gerai, seperti memberikan pelatihan rutin agar keterampilan karyawan meningkat dan kualitas layanan tetap konsisten. Lalu yang ketiga ada motivasi, kompensasi, dan kinerja karyawan. Jeko menerapkan kebijakan kompensasi berbasis grade kerja yang efektif meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, di mana dia menerapkan gaji, bonus, dan apresiasi yang adil untuk meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Lalu yang terakhir ada perencanaan karir dan potensi karyawan. Jeko fokus pada menciptakan job security dan seleksi berbasis culture fit untuk membangun loyalitas karyawan, seperti menyediakan peluang karir dan lingkungan kerja yang aman agar karyawan loyal dan bertahan lama. Baik, selanjutnya oleh saya mengenai pemasaran. Yang pertama ini adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Jeko ini menargetkan segmentasi urban menengah ke atas dengan positioning sebagai merek lokal berkualitas internasional yang menawarkan gaya hidup modern dan eksklusif. Lalu yang kedua ini adalah strategi promosi dan komunikasi pemasarannya. Promosi ini difokuskan pada pemanfaatan media sosial dan kampanye visual sharing the Jeko Way untuk meningkatkan keterlibatan digital serta loyalitas pelanggan. Nah, promosi penjualannya ini, Jeko ini sering kali mengadakan promosi penjualan seperti diskon, hadiah, buy one get one, atau yang sekarang ini biasanya kalau misalkan kita beli minuman dapat satu Jeko yang originalnya. Lalu di media sosialnya Jeko aktif juga di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan konsumen. Lalu yang ketiga ini adalah program loyalitas. Jeko ini memiliki program loyalitas yang menawarkan diskon dan hadiah eksklusif kepada konsumen yang sering berkunjung. Nah, lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Arya. Baik, selanjutnya ada lokasi.
Jeko menerapkan strategi pemilihan lokasi yang sangat selektif dengan memprioritaskan pusat perbelanjaan, mall, dan kawasan bisnis di pusat kota yang memiliki aksesibilitas tinggi bagi masyarakat urban. Pemilihan lokasi strategis ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pembelian impulsif atau impulse purchase dari konsumen yang sedang bersosialisasi atau mencari pengalaman baru di luar rumah. Selain lokasi fisik, Jeko juga merancang atmosfer gerai dengan estetika tinggi dan kenyamanan maksimal, sehingga gerai bukan sekedar tempat transaksi, melainkan ruang sosial yang mendukung gaya hidup modern pelanggannya. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan Keisha. Masih di mute, Sa. Selanjutnya adalah analisis CRM. Yang pertama adalah CRM melalui kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di poin pertama ini, kita harus paham kalau fondasi utama dari Jeko itu adalah kepuasan pelanggan. Dalam laporan yang telah kita rancang sebelumnya, menekankan bahwa Jeko sangat konsisten dalam menjaga kualitas produk dan standar pelayanan. Ketika karena ekspektasinya terpenuhi, loyalitas akan terbentuk secara alami. Jadi bagi Jeko, kepuasan itu bukan hasil akhir, tapi awal dari hubungan jangka panjang agar pelanggan nggak berpaling ke kompetitor. Lalu yang kedua adalah CRM berbasis pengalaman konsumen. CRM itu unik karena sangat menonjolkan customer experience. Jeko nggak cuma jualan donat, tapi juga jualan lifestyle dan kenyamanan. Mulai dari aroma kopi yang khas, desain interior yang cozy, sampai konsep open kitchen, di mana kita bisa lihat langsung proses pembuatannya. Semua elemen sensorik ini dirancang supaya konsumen punya kesan enak dan merasa betah, sehingga kunjungan ke Jeko itu jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan dan yang ketiga kita ini mereka ya dan aku what that lebih dan digital ini dalam menjaga kita lagi gak jadi di pikiran kita atau menjadi top of mind lewat notifikasi atau update promo yang menarik. Dan yang terakhir adalah implikasi CRM terhadap loyalitas dan pelanggan. Implikasinya adalah peningkatan customer value atau nilai pelanggan. Ketika semua aspek, mulai dari produk, pengalaman, sampai komunikasi digital berjalan baik, pelanggan merasa mereka dapat value yang lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan. Efek jangka panjangnya adalah customer lifetime value atau CLV yang tinggi, di mana pelanggan tidak cuma loyal tapi juga secara sukarela merekomendasikan Jeko ke orang lain yang belum pernah mencoba Jeko itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafiq, silakan. Rafiq masih di mute. Selanjutnya ada strategi harga. Strategi harga Jeko difokuskan pada pendekatan berbasis nilai value based pricing, di mana harga yang ditetapkan mencerminkan kualitas premium produk yang pengalaman eksklusif yang diterima konsumen. Perusahaan menjaga keseimbangan antara harga yang kompetitif di pasar retail F&B dengan persepsi kualitas yang tinggi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Dengan struktur kepercayaan dan loyalitas pelanggan, dengan struktur harga yang profesional,
terhadap nilai tambah yang ditawarkan. Jeko berhasil memposisikan dirinya sebagai pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan produk berkualitas internasional dengan harga yang tetap terjangkau oleh target pasar menengah ke atas. Baik, selanjutnya oleh Ikhwan Maulana, silakan. Selanjutnya kesimpulan, Enco Donat dan KP berhasil memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar retail F&B melalui integrasi strategi yang solid, mulai dari pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kompensasi yang kompetitif, hingga pemilihan lokasi strategis di pusat gaya hidup yang urban. Dengan menerapkan strategi harga berbasis nilai, value based pricing, dan komunikasi pemasaran digital yang adaptif, Jeko tidak hanya menawarkan produk premium, tapi juga pengalaman sosial yang efektif bagi target pasar menengah ke atas. Kesuksesan ini disempurnai melalui implementasi CRM yang efektif secara konsisten, membangun loyalitas jangka panjang dan nilai tambah bagi pelanggan, menjadikan ICO sebagai merek lokal dengan daya saing internasional yang kuat. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.